Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbana wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa ilman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlebih atas limpahan rahmat dan karunia kita semua bisa hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf beberapa hari saya tidak bisa berjamaah dan ngaji, agak enggak sehat. Ya, mudah-mudahan sudah semakin sehat. Pagi ini kita akan mengkaji doa baru, doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diajarkan Nabi, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari 3 hal. Yang pertama dari syiqaq, dari persengketaan, perselisihan, percekcokan, perpecahan. Yang kedua dari nifaq. Nifaq itu mungkin bapak-bapak agak kurang familiar. Kalau orangnya mungkin paham, munafik. Jadi nifaq itu perbuatan orang munafik. Kita juga berlindung dari sifat nifaq itu. Lalu yang ketiga dari su'il akhlak, dari keburukan akhlak, dari kejahatan orang. Doa itu lengkapnya bunyinya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Pagi ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu memohon dilindungi dari syiqaq, dari perselisihan, persengketaan, percekcokan, perbantahan, perpecahan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan darimu minasyiqaq, dari perpecahan.
Bapak dan ibu-ibu, kata-kata syiqaq itu berasal dari kata-kata syaqqa yasyukku, syakkan, memecah. Itu kata kerjanya. Jadi syaqqas syai'u itu berarti memecah sesuatu. Nah, ketika menjadi masdar syiqaq itu maknanya ya tadi itu yang saya sebut tadi. Bisa persengketaan, perbantahan, perselisihan, sampai pada perpecahan. Kata-kata syiqaq ini muncul dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan percekcokan, perselisihan, persengketaan di antara hubungan suami istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kalau kamu takutkan ada syiqaq di antara keduanya ini maksudnya ya suami istri, itu hendaknya diselesaikan, jangan dibiarkan. Cara menyelesaikannya gimana? Hendaknya diutus seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan. Al-Quran memberikan tuntunan yang sangat jelas. Nah, mereka berdua itulah yang berunding menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak antara suami istri yang sedang berselisih atau cekcok. Dan Allah kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau kedua hakam itu memang berkehendak baik, berkehendak damai, ya, maka Allah akan memberikan taufik, mempertemukan kedua belah pihak itu, sehingga perselisihannya diharapkan bisa selesai. Jadi kata-kata syiqaq itu sekali lagi muncul dalam Al-Quran di dalam ayat yang terkait dengan persoalan percekcokan, perselisihan di antara suami istri. Nah, tentu saja yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya tidak hanya dihindarkan syiqaq atau perpecahan, persengketaan di antara suami istri, tetapi itu tentu saja yang paling penting. Penting karena apa? Memang kalau sampai hubungan suami istri itu ada perselisihan, ada percekcokan, lalu bahkan sampai kok ujung-ujungnya sampai ada perceraian, nah itu saya kira memang merupakan sebuah hal yang tidak kita inginkan, tidak diinginkan oleh siapapun. Sebab orang yang menikah bagaimanapun kepingin keluarganya itu langgeng, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bahwa memang ada ya di dalam keluarga itu lalu ada perselisihan, bahkan mungkin ada cekcok tadi itu, ya itu ya sangat wajar loh, yang namanya hubungan antar dua pihak, dan hubungan antar dua pihak dimanapun ya, dalam bentuk apapun itu selalu ada kemungkinan untuk terjadinya perselisihan dan percekcokan. Tetapi memang ya kemungkinan untuk terjadinya di rumah tangga itu ya sangat
besar karena apa? Ya karena orang hidup di dalam rumah dari hari ke hari terus menerus ya. Kalau seandainya ada bendik-bendik sedikit itu wajar. Oleh karena itu kalau seandainya ada hal-hal yang tadi ya bendik-bendik sedikit segera diatasi. Bahkan kalau sampai dengan serius sekalipun ya harus diatasi dengan tadi itu. Mengutus 2 hakam tadi, 2 juru damai tadi agar supaya betul-betul kembali menjadi damai. Wadini kok sampai misalnya tidak mungkin bisa didamaikan lagi, kok sampai kemudian berujung ke pengadilan dan sampai bercerai, memang itu dibolehkan di dalam ajaran Islam bahwa perceraian itu halal, tetapi ingat ya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa di antara perbuatan halal yang sangat dan bahkan paling dibenci Allah itu adalah perceraian. Inna abghadul halali indallahi at-talaq. Ya, itu. Nah, sekali lagi saya tegaskan ya bahwa kalau kita ingin Allah melindungi kita dari perpecahan, dari sengketa, dari perselisihan, dari percekcokan, dari perbantahan, itu skopnya tidak hanya percekcokan, perselisihan di dalam keluarga antar suami istri, tapi itu bisa percekcokan di mana saja, perselisihan di mana saja, ya, perbantahan di mana saja. Kita itu kan yang namanya konflik, perselisihan, persengketaan itu bisa terjadi antar individu. Antar individu itu bisa tadi itu suami istri, bisa antara anak dan bapak, bisa antara tetangga dengan tetangga, bisa antara majikan dengan karyawan, bisa antara teman sekantor, individu dengan individu yang lain. Lalu bisa juga antar komunitas. Warga satu dengan warga lain. Dari mulai warga yang paling kecil, kelompok paling kecil, geng, antar RT, antar kampung, antar desa, antar pulau, bisa terjadi. Antar organisasi, lalu bisa bahkan antar negara, bisa bahkan di dalam negara itu pun juga bisa terjadi perpecahan antar anggota sebuah negara dalam bentuk partai bisa, ya. Sehingga sekali lagi perpecahan bisa terjadi di mana-mana. Dan sekali lagi itu hal yang tidak baik dan tidak enak. Perpecahan di mana saja tidak ada enaknya. Apalagi kalau yang pecah itu negara. Kita sudah melihat betapa banyak kasus ada perang saudara di dalam sebuah negara, hancur negara itu. Apa yang sudah dibangun berabad-abad bisa rusak semuanya. Makanya ini pentingnya kita memohon supaya dihindarkan dari perpecahan. Ya. Sekali lagi, uang perpecahan baru antar 2 orang saja tidak enak. Apalagi kalau sampai antar kampung, sampai antar negara bahkan bisa jadi perang dunia Pak Edi ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi doa ini penting untuk kita panjatkan, mohon dihindarkan dari syiqaq ini, dari perpecahan. Nah, sudah 1/4 jam. Kita sampai di sini dulu. Kita baru berbicara mengenai pengertian perpecahan dan lingkupnya ya.
Nah, besok kita lanjutkan dengan lalu kira-kira bagaimana gitu kita bisa menghindari perpecahan. Sebab saya berkali-kali menyatakan bahwa yang namanya doa itu sekaligus merupakan perintah kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu, ya Allah mohon kami dilindungi dari perpecahan, itu berarti sungguhnya perintah untuk menjaga apa itu? Menjaga perdamaian, menjaga hubungan baik supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, nanti besok kita bicarakan mengenai bagaimana kita itu supaya bisa terhindar dari perpecahan. Ya. Demikian, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.